Minikino, kalau secara sederhananya, secara mudahnya, Minikino adalah organisasi yang mengelola festival film pendek. Nah, festivalnya banyak. Jadi kita fokusnya film pendek. Kita saat ini jalanin 3 festival. Yang paling besar tentu saja Minikino Film Week. Kemudian festival kita yang paling tua namanya Minikino Monthly Screening and Discussion. Itu yang ikut menginisiasi Minikino sejak 2002 sebetulnya. Kemudian 2003 itu kita keluarin satu modul lagi, sebuah festival unik namanya Minikino Open December. Nah, ini 3 festival ini yang berjalan secara reguler, jadi berkesinambungan. Dan kita punya satu kompetisi yang kalau bisa dibilang unik gitu, tapi bukan satu-satunya di dunia. Kita salah satunya di dunia. Kami punya kompetisi membuat film dalam waktu 34 jam. Jadi siapapun timnya mau ikut, daftar, 34 jam dia harus selesaikan filmnya. Namanya Begadang Filmmaking Competition. Kisaran Juli gitu, itu festivalnya di kisaran Juli. Juli-Agustus. Juli-Agustus setiap tahunnya. Yang pasti kalau saya mencari, karena tertarik dengan audiovisual, saya mencari dan waktu itu internet masih ajut-ajutan lah ya. Kita dapat ketemu satu poster digital gitu, nih Minikino mau ada event gitu. Terus datang, aku lihat, wah bisa bantuin nggak? Nah pertanyaanku gitu, apa yang bisa aku bantu? Aku tertarik untuk datang, nonton, dan juga aku tertarik untuk ketemu orang gitu. Jadi intinya itu sebenarnya. Jadi datang ke Minikino tuh pengen ketemu orang, pengen dapat tontonan yang tidak biasa kita tonton di bioskop kah. Waktu itu ya belum ada YouTube kayak sekarang kan. Saya memang lebih tertarik ke produksi sebenarnya di awal gitu. Tapi kemudian masuk ke dalam, ternyata ada keseruan lain. Selain kita mau mikirin belajar kamera, syuting, bikin video klip, bikin film, tapi ternyata ada diskusi yang menarik di situ gitu. Karena Minikino selalu menggandengkan muter film dan diskusi. Sehingga kita dapat feedback, misalnya kalau kita muter film, atau kita dapat asupan ilmu baru dari diskusi-diskusi yang terjadi gitu. Nah, itu yang mesti disadari bahwa Minikino itu fokusnya di eksibisi dan distribusi ini, bukan produksi. Jadi kita tidak berkutat dengan praproduksi, produksi, dan post-productionnya, tapi kita berkutatnya di eksibisi dan distribusi. Bagaimana membawa film-film ini untuk sampai ke depan penonton, ke depan konsumennya lah. Dan kita secara tegas kan fokusnya film pendek. Nah, aku sendiri, kuliahku seni rupa. Dan aku main musik secara profesional. Jadi sebelum gabung Minikino, aku sudah mengajar. Salah satu hobi memang nonton film, karena sejak kecil terbiasa nonton ya, sama keluarga juga nonton film. Orang tua juga senang nonton gitu. Aku melihat walaupun perkembangannya lambat, tapi tentu saja meningkat ya. Minikino juga terus ada dan terus mengembangkan diri. Sedikit banyak pasti mempengaruhi itu, tapi terus muncul sekolah film, ada isi televisi dan film, kemudian muncul festival-festival lain di Bali. Itu indikasi bahwa sebetulnya secara kultural itu berkembang. Yang kita sebut budaya sinema itu perlahan berkembang. Dan kita sudah bisa mulai lihat kan ada orang-orang yang memang minat sekali menonton dan membahas filmnya kembali, dan terus kita juga merangsang penulis-penulis baru juga. Ini kan ya dalam usaha besar pembentukan budaya sinema itu, sinema kultur. Iya, kita butuh juga orang-orang yang bersedia membahas karya gitu. Kalau selama ini kan berkarya, akhirnya yang ketika ditanya, filmku gimana? Bagus gitu kan. Kalau udah nonton rame, gimana filmnya? Bagus, semangat gitu. Tapi yang kemudian memberikan kritik gitu secara proporsional gitu, memberikan masukan sehingga mereka berkembang. Nah, kita butuh orang-orang ini gitu. Makanya kita punya beberapa program-program yang mengajak teman-teman untuk, yuk kalau kalian mau nulis, nih loh, kalian mau film dari mana? Mau film Indonesia? Dari Jogja, dari mana, kita punya. Mau film yang dari luar, kita punya program-program yang dari luar. Silakan ditonton, tulis. Tujuannya untuk ditulis dan dikritik. Saat ini kita sedang berada di
Art House Cinema Mes Denpasar namanya. Ini tempat yang dibangun dengan idealis yang sangat tinggi dan dengan kenekatan yang luar biasa. Karena bisa dibilang pionir ya, belum pernah ada tempat seperti ini di Bali sebetulnya yang memang didedikasikan untuk film-film art house. Kalau di dunia internasional sebetulnya istilah art house cinema itu sudah sangat dikenal orang, terutama di Eropa. Awalnya itu mereka putar film-film yang memang bukan konsumsi blockbuster atau konsumsi sinema komersial. Nah, dengan ide yang sama art house ini dibangun. Dan walaupun Mes Denpasar dan Minikino adalah dua entiti yang berbeda, tapi sebetulnya misinya kan nyambung. Gitu. Minikino fokus film pendek, art house cinemanya fokus dengan film-film art house. Ya tentu akhirnya secara wajar bisa dikolaborasikan dan akhirnya Minikino ditampung di lantai 2 gedung ini. Ketika Minikino berkegiatan, ya bekerja samanya adalah dengan teman-teman yang punya tempat seperti ini gitu. Mungkin tidak spesifik seperti ini, tetapi mereka punya ruang-ruang publik, ruang-ruang yang digunakan untuk berkegiatan, dan kita menyuplai, Minikino itu menyuplai programnya, menyuplai filmnya, dan mereka membuat eventnya di sana gitu. Ada yang aktif sekarang masih Umas Minyak, Rumah Sanur, kemudian di Rumah Film Buleleng, Sangkarsa. Rumah Film Sangkarsa gitu. Kemudian ya ada beberapa juga teman-teman yang kayak Aceh Film Festival gitu ya, mereka juga minta program dari kita. Kemudian ada di Jogja, ada ya jaring kerja nasional ya, juga Jakarta kita tangani juga, gitu. Tapi Minikino sebagai sebuah organisasi yang sebetulnya bentuk ya, organisasi itu kan bukan fisik, organisasi itu sebuah badan kerja gitu. Terhubungnya jadi lebih leluasa lagi. Kita sebagai Minikino kita terhubungnya internasional gitu. Jadi kita bisa kirim program film-film Indonesia ke Jepang, sekarang lagi terhubung dengan Toronto Real ASEAN di Kanada, terus dengan badan-badan kebudayaan juga. Untuk terhubung dengan Minikino sebetulnya gampang sekali. Kita punya kanal-kanal yang publik gitu ya. Tentu kalau sekarang paling kulit luarnya itu ada sosial media. Kita ada di Instagram, Minikino Events. Kemudian festivalnya Minikino Film Week punya Instagramnya sendiri, Minikino Film Week. Kemudian ada di Twitter, ada di Facebook juga. Kita ada websitenya juga namanya minikino.org. Kita punya channel YouTube juga yang isinya dokumentasi kegiatan kita, dan dengan melihat kegiatannya apa aja juga akan terbayang Minikino itu apa sih sebetulnya gitu. Yang pasti kita punya referensi film-film yang jumlahnya banyak banget, dan itu selalu diprogram setiap bulan. Jadi kalau mau dapat tontonan, siap untuk menerima asupan baru, bisa datang ke program-programnya yang setiap bulan. Iya, sebetulnya itu maksudnya paling gampang untuk terlibat dengan Minikino lewat event-event yang kita bikin. Iya, lewat event-event itu gitu. Terus kalau yang tertarik untuk hal bidang lain dari sisi lainnya, misalnya yang tertarik dengan jurnalistik, tertarik dengan write up, review film, review program film. Nah, kita juga punya kanal yang baru kita bikin, minikino.org/articles. Nah, itu isinya artikel semua. Sekarang udah ada 60-an artikel yang kita tulis dari 2010, 2000 sekian gitu. Kalau mau baca, kalau misalnya ke website kan harus berintilin tuh satu-satu dari 2002 ada apa aja gitu, ngumpulin data. Kalau mau yang compact, kita punya bukunya. 17 tahun Minikino itu lengkap. Segala cerita ada di situ. Dapatkan di info@minikino.org. Jadi kalau menghubungi kita, silakan. Email itu pasti aktif dan diakses oleh 123, ada 4 orang. Jadi pasti dibaca. Ya, kita pembalas, percayalah kita pembalas email yang baik. Minikino percaya bahwa budaya itu bisa eksis dan berkembang hanya dengan pertukaran, bukan isolasi. Minikino, your healthy dose of short film.